Kisahkan seorang polisi di Jawa Timur yang menjadi kepala ular piton setelah menendang seorang Habib saat ditilang. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan shalawat di kolom komentar agar kelak shalawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di sebuah jalan lengang di Jawa Timur, Bribka Suroso berdiri dengan wajah dingin. Matanya tajam mengamati setiap kendaraan yang lewat. Dia dikenal sebagai polisi lalu lintas yang kejam dan tak kenal ampun. Tak peduli apakah yang ia tilang orang miskin atau kaya, tua atau muda, baginya semua sama, sumber uang dan kekuasaan. Pagi itu, sebuah mobil hitam sederhana melaju pelan. Di belakang kemudinya duduk seorang pria tua dengan sorban putih melilit kepalanya. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Dia adalah Habib Al-Khair, seorang ulama yang dihormati banyak orang. Bribka Suroso mengangkat tangannya. "Berhenti," perintahnya kasar. Sopir Habib segera menepi. Bribka Suroso berjalan mendekat dengan langkah angkuh, lalu mengetuk kaca mobil dengan keras. "Turun, saya mau periksa surat-surat," bentaknya. Habib Al-Khair membuka kaca dan tersenyum lembut. "Ada masalah, Pak Polisi?" Tanpa menjawab, Bribka Suroso menyuruh sopir keluar dan mulai memeriksa mobil dengan kasar. Dia menendang ban, menghentak kap mesin dengan kakinya. "Kendaraan ini tidak layak jalan. Saya tilang," serunya. Habib tetap tersenyum sabar. "Tapi Pak Polisi, semua surat lengkap dan kendaraan ini tidak ada masalah." Bribka Suroso mendengus. "Saya yang menentukan. Kalau saya bilang bermasalah, ya bermasalah." Lalu dengan arogan, ia menginjak bemper mobil dengan kakinya, menekan keras seolah hendak merusaknya. Para warga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Tiba-tiba, angin berhembus dingin. Langit yang tadi cerah mendadak mendung. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi. Bribka Suroso merasakan tubuhnya menggigil. Kakinya tiba-tiba lemas. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri, matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Para warga berteriak ngeri saat kepala Bribka Suroso perlahan berubah, kulitnya mengelupas, wajahnya memanjang, dan dalam hitungan detik, kepalanya berubah menjadi kepala ular piton besar. Lidah bercabang menjulur keluar, matanya berwarna kuning terang, bersinar menakutkan. Para warga menjerit, berlarian ketakutan. Habib Al-Khair tetap berdiri tenang. Ia menatap Bribka Suroso dengan tatapan dalam. "Ingatlah, siapa yang menindas orang tanpa alasan akan mendapat balasannya. Tuhan Maha melihat." Bribka Suroso meronta, mencoba meraih wajahnya sendiri yang kini bersisik dan menyerupai reptil. Ia berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara mendesis mengerikan. Tak lama setelah itu, beberapa anggota polisi lainnya yang menyaksikan perubahan Bribka Suroso hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Namun, beberapa dari mereka segera sadar dan bergegas mendekatinya. "Pak Suroso, Anda tidak apa-apa?" seru salah satu rekannya, Aibda Herman. Meskipun jelas-jelas kepala Bribka Suroso sudah berubah menjadi kepala ular yang menjulurkan lidah bercabang. Bribka Suroso hanya mengerang. Suaranya kini bukan lagi suara manusia, melainkan desisan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuhnya masih berbentuk manusia, tetapi kepalanya telah sepenuhnya menjadi kepala ular piton besar dengan mata bersinar keemasan. Para polisi yang ketakutan segera membawanya ke dalam mobil patroli. Mereka melaju kencang ke rumah sakit terdekat, berharap ada dokter yang bisa menangani kejadian aneh ini. Sesampainya di rumah sakit, beberapa perawat yang melihat kondisi Bribka Suroso langsung berteriak ketakutan. Salah satu dokter senior, Dr. Haryo, mendekat dengan ragu-ragu. Ini manusia atau bukan?" Gumamnya dengan wajah pucat. Mereka mencoba melakukan pemeriksaan, tetapi detak jantung Bribka Suroso terlalu cepat, suhu tubuhnya dingin seperti reptil, dan pupil matanya berbentuk vertikal layaknya ular. Semua alat medis gagal mendeteksi kondisinya. Bribka Suroso berusaha berbicara, tapi suara yang keluar hanyalah desisan panjang. Dokter-dokter yang ada di ruangan itu saling berpandangan. Tak ada yang berani menyentuhnya lebih lama. Akhirnya, Dr. Haryo mengangkat tangan tanda menyerah. "Ini di luar nalar kami, bawa dia pulang."
Kami tidak bisa menangani hal seperti ini, katanya dengan suara gemetar. Para polisi yang membawa Bribka Suroso saling bertatapan. Mereka tidak punya pilihan lain selain membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, istrinya, Busari, yang sedang memasak di dapur, langsung bergegas keluar setelah mendengar suara mobil patroli berhenti di depan rumahnya. Namun, begitu melihat suaminya turun dari mobil dengan kepala ular, panci yang dipegangnya jatuh berdebam ke lantai. Apa ini? Suroso? Ya Allah, apa yang terjadi padamu?" Teriaknya histeris. Bribka Suroso hanya bisa menundukkan kepalanya yang kini bersisik. Air matanya atau sesuatu yang menyerupai air mata mengalir di pipinya yang bukan lagi kulit manusia. Busari semakin panik, tubuhnya gemetar, dan ia hampir pingsan. Anak mereka yang masih kecil berlari mendekat, tetapi langsung menjerit ketakutan begitu melihat wajah ayahnya. "Ini bukan suamiku, ini bukan Suroso." Busari menangis dan mundur ketakutan. Bribka Suroso jatuh berlutut. Ia ingin menangis, ingin memeluk keluarganya, tetapi bagaimana mungkin? Dengan wajah seperti ini, ia bukan lagi manusia. Dari luar sana, terdengar suara orang-orang berbisik. Kabar telah menyebar bahwa Bribka Suroso dikutuk setelah menindas seorang Habib. Beberapa warga mulai datang, tapi bukan untuk membantu, melainkan untuk melihat keanehan ini dengan rasa takut dan penasaran. Malam itu, suasana rumah Bribka Suroso terasa semakin mencekam. Angin bertiup kencang dan suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Cahaya lampu di ruang tamu terasa redup, seolah enggan menyinari ruangan. Busari duduk di kursi dengan wajah lelah dan mata sembab, sementara Bribka Suroso berdiam diri di sudut ruangan. Kepalanya yang kini berbentuk kepala ular sesekali bergerak, matanya berkilat dalam kegelapan. Anak-anak mereka telah diamankan di rumah tetangga karena mereka terlalu takut melihat kondisi ayah mereka. Beberapa rekan polisi yang dekat dengan Bribka Suroso akhirnya datang. Aibda Herman, Brigadir Joni, dan Ibda Rahmat duduk dengan ekspresi serius. Mereka semua merasa bingung dan takut. "Busari," kata Aibda Herman, "kami sudah berdiskusi. Ini bukan penyakit biasa, bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh rumah sakit. Kami pikir lebih baik mengundang ulama terdekat, mungkin mereka bisa membantu." Busari mengangguk lemah. Saya akan melakukan apa saja agar suami saya kembali seperti semula." Suaranya bergetar. Tanpa menunggu lama, salah satu rekan polisi pergi mencari ulama di sekitar desa. Tidak butuh waktu lama, seorang kiai bernama Kiai Muchtar dari pesantren terdekat datang bersama beberapa santrinya. Setelah Kiai Muchtar sampai, ia langsung melakukan ruqyah. Di ruang tengah, Kiai Muchtar duduk bersila di depan Bribka Suroso. Wajahnya tenang, meskipun jelas bahwa ia juga merasa ada sesuatu yang janggal. "Aku disamber dapat pinjaman 5 juta, pinjam 3 bulan, bunganya hari yang tersembunyi." "Pak Suroso," kata Kiai Muchtar pelan, "saya tidak tahu kesalahan apa yang telah Anda lakukan, tetapi Allah Maha Pengampun. Kita akan mencoba memohon pertolongannya. Namun Anda harus benar-benar bertobat." Bribka Suroso mengangguk dengan kepala ular yang bergerak perlahan. Kiai Muchtar mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana ruangan berubah drastis. Angin yang tadinya hanya bertiup pelan, kini terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang berputar-putar di dalam rumah. Begitu Kiai Muchtar membaca ayat kursi dengan suara lantang, tiba-tiba Bribka Suroso berteriak keras. Bukan suara manusia, melainkan desisan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Tubuhnya mengejang, urat-uratnya menegang, dan kepalanya bergerak liar ke sana kemari. Santri-santri yang menemani Kiai mundur beberapa langkah, ketakutan. Kiai Muchtar terus membaca, tetapi semakin lama semakin jelas bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menguasai tubuh Bribka Suroso. "Astagfirullah, ini bukan sekadar gangguan jin biasa," gumam Kiai Muchtar. "Ini sebuah kutukan." Semua orang yang ada di ruangan terdiam. Busari menutup mulutnya, menahan isak tangis. Kiai Muchtar akhirnya menghentikan bacaannya. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap Bribka Suroso dengan tatapan dalam. "Saya tidak bisa menyembuhkan Anda," katanya lirih. "Apa maksudnya, Kiai?" Aibda Herman membelalak. "Kutukan ini bukan sekadar gangguan jin atau sihir biasa.
Ini adalah hukuman langsung atas perbuatan yang telah dilakukan. Jika Allah belum mengizinkan kesembuhan, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Ruangan kembali hening, hanya suara angin malam yang berdesir di luar jendela. Nah, setelah Kiai Muchtar pergi, malam itu keheningan melingkupi rumah itu. Para polisi yang hadir hanya bisa duduk termenung, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bu Sari mendekati suaminya perlahan, ia memandang wajah reptil suaminya yang kini terlihat semakin muram. Suroso, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bribka Suroso hanya bisa menggeleng. Ia tahu semua ini akibat dari kesombongannya, dari perlakuannya yang semena-mena terhadap orang lain. Aku akan mencari jalan keluar sendiri, katanya lirih. Kalau perlu, aku akan pergi jauh. Aku tidak mau menakuti kalian lebih lama. Bu Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu. Kau masih suamiku, apapun yang terjadi. Matahari baru saja terbit di langit timur, tetapi suasana di rumah Bribka Suroso tetap kelam. Malam sebelumnya, para ulama sudah mencoba menghilangkan kutukan ini, tetapi semua usaha mereka gagal. Kini, Bu Sari merasa putus asa. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon dan menghubungi 3 rekan suaminya, Aibda Herman, Brigadir Joni, dan Ibda Rahmat. Halo, Bu Sari, ada apa? Suara Aibda Herman terdengar di ujung telepon. Herman, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Suara Bu Sari terdengar lemah. Tapi saya ingat satu orang yang mungkin bisa membantu, seorang dukun terkenal di daerah ini, mungkin dia bisa menyembuhkan suami saya. Ketiga polisi itu saling berpandangan setelah mendengar kabar itu. Mereka tadinya tidak percaya hal-hal seperti ini, tetapi setelah melihat sendiri kepala Bribka Suroso yang berubah menjadi kepala ular, mereka sadar bahwa ini bukan kasus biasa. Baik Bu Sari, kata Ibda Rahmat, kami akan menjemput dukun itu. Tanpa menunggu lama, mereka berangkat ke desa terpencil tempat dukun terkenal itu tinggal. Dukun itu bernama Mbah Wiryo. Ia adalah pria tua dengan jenggot putih panjang dan mata yang tajam. Orang-orang mengenalnya sebagai dukun sakti yang bisa mengobati penyakit aneh, bahkan yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter sekalipun. Ketika para polisi tiba di rumahnya, Mbah Wiryo sedang duduk bersila di depan rumahnya yang sederhana, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Kalian datang karena masalah Bribka Suroso kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aibda Herman menelan ludah. Iya Mbah, apakah Mbah bisa menyembuhkan dia? Mbah Wiryo menghela napas panjang. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak kemarin malam, tapi aku harus melihat langsung kondisinya. Tanpa ragu, Mbah Wiryo bangkit dan mengikuti mereka menuju rumah Bribka Suroso. Setibanya di rumah, suasana semakin mencekam. Bribka Suroso duduk di sudut ruangan dengan kepala ular yang kini tampak semakin menyeramkan. Matanya berkilat emas, tubuhnya semakin dingin, dan sesekali ia mengeluarkan desisan panjang. Mbah Wiryo menatapnya tajam. Kutukan ini bukan kutukan biasa. Ia duduk bersila di depan Bribka Suroso, kemudian mulai merapal mantra sambil mengeluarkan segenggam dupa yang berasap. Aroma mistis menyebar ke seluruh ruangan. Semakin lama mantra itu diucapkan, tubuh Bribka Suroso mulai mengejang. Matanya bersinar semakin terang, dan ia mengeluarkan suara mendesis yang lebih keras. Bribka Suroso berteriak, tubuhnya menggeliat seperti ular yang sedang mengamuk. Semua orang yang ada di dalam ruangan mundur ketakutan, kecuali Mbah Wiryo yang tetap duduk dengan tenang. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Mbah Wiryo mendadak tersentak, tubuhnya terhuyung ke belakang. Matanya membelalak lebar dan wajahnya berubah pucat. Tangannya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Tidak, ini bukan kekuatan biasa. Suaranya terdengar gemetar. Tiba-tiba Mbah Wiryo terbatuk keras lalu memuntahkan darah ke lantai. Para polisi yang melihat itu langsung berlari menghampirinya. Mbah Wiryo, apa yang terjadi?" teriak Brigadir Joni. Mbah Wiryo terengah-engah. Dengan wajah ketakutan, ia mengangkat tangannya tanda menyerah. Aku tidak bisa. Ini bukan pekerjaan jin biasa. Ini hukuman langsung dari alam gaib. Aku hampir kehilangan nyawa. Semua orang di dalam ruangan terdiam. Napas mereka tercekat.
Tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, Mbah Wiryo bangkit dengan tubuh yang masih lemas. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kalian hanya punya satu jalan. Apa itu, Mbah? Tanya Busari dengan air mata berlinang. Mbah Wiryo menatap Bribka Suroso dengan ekspresi serius. Dia harus menebus dosanya sendiri. Hanya dengan itu kutukan ini bisa dicabut. Kalau tidak, ia menggeleng lemah. Dia akan tetap seperti ini, atau bahkan lebih buruk. Setelah mengatakan itu, Mbah Wiryo berjalan keluar dengan langkah gontai, meninggalkan semua orang yang masih terpaku dalam ketakutan dan kebingungan. Di sudut ruangan, Bribka Suroso menunduk. Ia sadar, hanya dia sendiri yang bisa mengubah nasibnya. Tapi bagaimana caranya? Malam semakin larut, tetapi tidak ada satupun orang di rumah Bribka Suroso yang bisa tidur dengan tenang. Setelah kegagalan Mbah Wiryo, mereka kembali ke titik nol. Tidak ada yang bisa menyembuhkan Bribka Suroso. Di ruang tamu, Busari duduk bersama Aibda Herman, Brigadir Joni, dan Ibda Rahmat. Wajah mereka penuh kecemasan. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Brigadir Joni sambil menatap Busari. Busari menghela napas panjang. Mbah Wiryo bilang, hanya satu orang yang bisa menyembuhkan suamiku, tapi kita tidak tahu di mana Habib Al-Khair berada. Aibda Herman menggeleng. Kami tidak punya kontaknya. Terakhir kali kami melihatnya adalah di jalan saat kejadian itu terjadi. Setelah itu dia menghilang. Suasana semakin tegang. Mereka semua tahu bahwa waktu semakin sedikit, kutukan Bribka Suroso bisa menjadi lebih buruk sewaktu-waktu. Bagaimana kalau kita hubungi Kiai Muhammad? Usul Ibda Rahmat. Beliau juga seorang ulama. Mungkin dia bisa membantu. Mereka semua saling berpandangan. Itu satu-satunya pilihan yang mereka punya saat ini. Tanpa menunda waktu, mereka segera pergi ke pesantren Kiai Muhammad yang terletak di desa sebelah. Sesampainya di pesantren, mereka disambut oleh santri-santri yang segera membawa mereka menemui Kiai Muhammad. Kiai Muhammad adalah seorang pria paruh baya dengan sorban putih dan senyum lembut. Namun senyumnya perlahan memudar ketika mendengar cerita tentang Bribka Suroso. Setelah mendengar semuanya, Kiai Muhammad menghela napas panjang. Aku bisa mencoba, tapi jika ini benar-benar kutukan yang berasal dari perbuatan Pak Suroso sendiri, maka ini bukan perkara mudah. Mereka semua kembali ke rumah Bribka Suroso, di mana Kiai Muhammad mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci. Seperti sebelumnya, tubuh Bribka Suroso kembali mengejang. Kepalanya mendesis keras dan matanya bersinar semakin tajam. Namun, kali ini tubuhnya mulai berubah. Sisik di lehernya semakin jelas dan lidahnya semakin sering menjulur seperti ular yang siap menerkam. Kiai Muhammad menghentikan bacaannya. Wajahnya tampak tegang. Astagfirullah, ini bukan gangguan biasa, ucapnya dengan suara gemetar. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Semua orang terkejut. Maksud Kiai? Tanya Aibda Herman. Kiai Muhammad menatap mereka dengan sorot mata serius. Seperti yang dibilang Mbah Wiryo, hanya satu orang yang bisa menyembuhkan Pak Suroso, dan itu adalah Habib Al-Khair. Tapi kita tidak tahu di mana dia, seru Brigadir Joni frustrasi. Kiai Muhammad tersenyum tipis. Jika kalian benar-benar ingin mencari Habib Al-Khair, maka kalian harus mencari dengan hati yang bersih. Dia akan muncul jika waktunya tiba. Mereka semua terdiam, mencerna kata-kata itu. Malam semakin larut dan udara terasa semakin dingin di teras rumah Bribka Suroso. Setelah kepergian Kiai Muhammad, Busari masih termenung, pikirannya dipenuhi kecemasan. Bagaimana jika suaminya tidak bisa kembali seperti semula? Bagaimana jika kutukan ini semakin parah? Di sampingnya, Aibda Herman, Brigadir Joni, dan Ibda Rahmat juga tampak kelelahan. Mereka telah mencoba segalanya, tetapi jawaban yang mereka dapatkan selalu sama. Hanya Habib Al-Khair yang bisa menyembuhkan Bribka Suroso. Tiba-tiba Aibda Herman angkat bicara. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kejadian? Tempat di mana Bribka Suroso menendang mobil Habib Al-Khair. Brigadir Joni mengerutkan kening. Untuk apa? Mungkin di tempat itu kita bisa menemukan petunjuk, atau mungkin kalau kita berdoa di sana, Habib Al-Khair akan melewati jalan itu lagi. Busari menatap Aibda Herman dengan mata berbinar. Itu ide yang bagus. Kalau memang dia seseorang yang bisa menyembuhkan Suroso, mungkin takdir akan mempertemukan kita lagi di tempat itu.
Tanpa membuang waktu, mereka segera bersiap dan berangkat menuju tempat kejadian di mana semuanya bermula. Ketika mereka tiba di lokasi kejadian, suasana jalanan terasa sunyi. Lampu-lampu jalan menerangi aspal yang dingin dan suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Busari menatap jalan itu dengan penuh harapan. Disinilah suaminya melakukan kesalahan besar, menindas kendaraan seorang Habib dengan kaki, bertindak arogan tanpa berpikir panjang, dan disinilah kutukan itu mungkin dimulai. Mereka berdiri di tengah jalan, lalu menundukkan kepala dan mulai berdoa, "Ya Allah, jika ini memang kehendak-Mu, jika memang hanya Habib Al-Khair yang bisa menyembuhkan Bribka Suroso, maka pertemukanlah kami dengannya di tempat ini." Beberapa menit berlalu dalam keheningan, tidak ada tanda-tanda apapun. Namun, tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah mobil hitam perlahan mendekat. Mata mereka langsung membelalak. "Mobil itu?" seru Brigadir Joni. Mereka segera bergegas ke tengah jalan, melambaikan tangan, dan memberi isyarat agar mobil itu berhenti. Mobil itu perlahan menepi, dan ketika pintunya terbuka, mereka semua menahan napas. Seorang pria tua berjubah putih keluar dari dalam mobil. Wajahnya tenang, sorbannya rapi, dan matanya memancarkan keteduhan yang luar biasa. "Subhanallah, Habib Al-Khair." Busari langsung menitikkan air mata. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menghampiri sang Habib, lalu berlutut sambil menangis. "Habib, tolonglah suami saya mohon." Aibda Herman, Brigadir Joni, dan Ibda Rahmat juga ikut menundukkan kepala dengan penuh penyesalan. "Habib, kami mohon maaf atas kejadian waktu itu. Kami tidak menyangka bahwa ini akan terjadi," ucap Aibda Herman dengan suara bergetar. Habib Al-Khair menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas panjang. "Allah Maha Pengampun, tapi apakah Bribka Suroso sudah benar-benar menyesali perbuatannya?" Tanyanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Busari mengangguk sambil terisak. "Dia sangat menyesal, Habib. Sejak kejadian itu, dia berubah. Dia tidak ingin seperti ini selamanya." Habib Al-Khair tersenyum tipis. "Baiklah, bawa aku ke rumahnya. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, kutukan ini bisa dicabut." Mereka semua menghela napas lega. Harapan akhirnya kembali bersinar. Malam itu, ketika Habib Al-Khair tiba di rumah Bribka Suroso, suasana terasa berbeda. Sejak langkah pertama Habib memasuki rumah, tubuh Bribka Suroso yang selama ini terasa berat dan dingin mendadak menjadi ringan. Ketika matanya menangkap sosok Habib Al-Khair, air matanya langsung mengalir deras. Ia tersungkur ke lantai, menangis penuh penyesalan. "Habib, saya mohon ampun. Saya telah bersikap sombong. Saya telah berbuat zalim." Suaranya bergetar. "Saya menyesal, saya ingin kembali, saya tidak ingin menjadi seperti ini selamanya." Habib Al-Khair tersenyum lembut. Tanpa sepatah kata pun, beliau duduk di samping Bribka Suroso dan meletakkan tangannya di atas kepala yang selama ini berubah menjadi kepala ular. Dan dalam sekejap, cahaya putih lembut menyelimuti ruangan. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu menahan napas. Perlahan kepala Bribka Suroso kembali ke bentuk manusia, sisik-sisik yang menutupi lehernya lenyap, dan tubuhnya yang selama ini terasa seperti ular kembali hangat seperti sedia kala. Bribka Suroso tersentuh. Tanpa ragu, ia langsung bersujud di hadapan Habib Al-Khair. "Terima kasih, Habib. Terima kasih. Saya berjanji akan berubah. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak akan lagi menyalahgunakan kekuasaan saya." Habib Al-Khair menepuk pundaknya lembut. "Allah Maha Pengampun, Suroso. Yang penting adalah kamu belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya." Malam itu, suasana di rumah berubah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Semua orang menangis haru, bersyukur atas mukjizat yang terjadi. Setelah kejadian itu, Bribka Suroso benar-benar berubah. Ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan penuh kasih sayang. Ia tidak lagi bertindak sewenang-wenang, melainkan menjalankan tugasnya dengan keadilan dan ketulusan. Masyarakat mulai mengenalnya sebagai polisi saleh, seorang petugas yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menebarkan kebaikan dan kebijaksanaan. Di setiap tugasnya, ia selalu mengingat satu hal, kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran.
Hanya dengan keikhlasan dan keadilanlah seseorang bisa benar-benar dihormati. Dan di dalam hatinya, ia selalu menyimpan satu pelajaran penting dari peristiwa itu. Allah tidak pernah tidur. Setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu ada balasannya. Semoga kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.